Halo kawan-kawan, kesempatan kali ini saya ingin berbagi sesuatu yang baru. 2 minggu yang lalu saya beli motor ini, Honda Rebel 500 atau CMX 500. Oke, motor ini bukan motor baru, tahun 2018. Dari tahun 2018 sampai 2022 saya beli 2 minggu yang lalu, itu kilometernya hanya 1200. Jadi memang motor ini jarang sekali dipakai. Setelah W175 saya kepingin untuk memiliki motor dengan cc yang lebih besar. Ada beberapa pilihan pada saat itu. Yang pertama adalah Honda Rebel 500 ini, dan ada juga Royal Enfield Interceptor 650. Setelah melalui beberapa pertimbangan, yang utamanya itu adalah harganya, maka baru 2 minggu yang lalu kemudian saya memutuskan untuk membeli motor ini. Pada saat saya beli, sudah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya pada motor ini. Yang pertama itu adalah lampu depan, kemudian spion, knalpot, lampu belakang, dan ada beberapa aksesoris juga yang ditempelkan di motor ini. Saya pribadi menyukai Honda Rebel apa adanya, karena menurut saya tampilan Honda Rebel itu sedikit ada kesan retro, di mana desainnya itu seperti desain lampu depannya itu bulat, panel speedometernya juga bulat, dan rangka tubular, knalpotnya juga bulat. Honda Rebel ini lebih ke konsep bobber sebetulnya, tapi ya secara overall saya lihat memang desainnya itu desain retro. Jadi pada saat saya beli juga saya konfirmasi ke pemiliknya, memastikan bahwa part-part standar atau part-part aslinya itu masih ada. 2 minggu sejak pembelian, minggu pertama itu saya lakukan perubahan-perubahan. Saya ganti lampunya ke lampu yang standar atau lampu aslinya. Knalpot juga saya ganti ke knalpot yang standarnya. Itu kemudian saya lakukan sendiri, yang cukup merepotkan pada saat saya mengganti lampu, karena ternyata perubahan lampu yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya itu saya bisa lihat banyak kabel-kabel yang sudah diputus sambung, yang sudah dijumper. Jadi kerepotannya itu adalah pada saat mengurutkan kabel-kabelnya sesuai dengan urutan kabel aslinya. Knalpot, ya, tantangan dalam mengganti knalpotnya itu adalah ada komponen sensor O2 ya. Jadi komponen sensor O2 ini dia menggunakan ulir dipasangkan ke knalpot. Ini cukup merepotkan karena harus hati-hati betul supaya kabel-kabel yang ada di sensor O2 itu tidak terlepas atau putus pada saat melepas dan menyambungnya kembali atau memasangnya kembali. Lampu belakang saya tidak ganti dengan lampu belakang yang standar. Kenapa? Karena lampu belakang Honda Rebel 500 itu yang tahun 2017 sampai tahun 2020 kalau nggak salah, itu desainnya kotak dan dia agak menjorok ke belakang gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan konsep motornya sendiri. Sen saya tidak ganti ke stand yang standar. Kenapa? Karena ternyata stand yang standar yang diberikan oleh pemilik sebelumnya itu kondisinya ada beberapa bagian yang pecah di casingnya. Jadi itu minggu pertama ya. Minggu pertama saya ganti, bongkar pasang part-partnya, ganti kondisi aslinya. Minggu kedua kemudian baru saya sempat ke bengkel ya. Jadi sejak saya beli itu memang belum ada pengecekan secara detail dari sektor mesin. Saya nggak terlalu memahami mengenai mesin, tapi pada saat saya beli yang saya perhatikan adalah secara fisik tampilan mesin itu tidak ada rembesan atau bocoran oli, kemudian tidak ada jejak-jejak atau bekas baut yang pernah dilepas gitu ya, untuk memastikan bahwa mesin ini belum pernah dibongkar. Saya dengerin juga suaranya, jadi tidak ada suara yang aneh menurut saya. Suaranya suara khas 2 silinder gitu ya. Suara mesinnya sendiri saya bisa pastikan suaranya cukup halus. Minggu lalu ketika saya bawa ke bengkel, hal itu dikonfirmasi oleh mekanik bengkelnya. Jadi setelah dilakukan scanning terhadap mesinnya, mekaniknya memberikan informasi bahwa mesin motor ini dalam kondisi yang baik. Catatannya hanya olinya masih dalam keadaan baik gitu ya, tapi diisi terlalu banyak. Jadi oleh mekaniknya itu hanya dikurangi olinya sedikit gitu. Ada satu hal yang diketemukan pada saat saya ke bengkel, yaitu seal shock breaker depan
atau seal shock breaker depan sebelah kanan itu sudah ada kebocoran ya. Jadi ada jejak oli yang menempel di shock breaker depan sebelah kanan. Nah, kemudian saya putuskan untuk mengganti seal shock breaker depan itu dua-duanya kanan dan kiri supaya masa pakainya itu sama antara shock breaker yang kanan dan yang kiri. Selebihnya motor ini setelah saya gunakan selama 2 minggu tidak ada keluhan sama sekali. Saya merasa sangat nyaman menggunakan motor ini. Jadi motor ini motor 500 cc, tenaganya besar tapi tidak mengagetkan. Mungkin di video berikutnya saya akan berikan informasi lebih detail mengenai spesifikasi motor ini gitu ya. Buat saya pribadi, dari sejak awal saya coba motor ini dan setelah saya pakai selama 2 minggu kurang lebih, menurut saya motor ini adalah motor yang menyenangkan juga, selain Kawasaki W175 yang saya punya. Sementara itu aja yang bisa saya share. Selebihnya spesifikasi lebih detail mengenai motor ini, kemudian perubahan-perubahan apa aja yang sudah saya lakukan, dan mungkin proyek-proyek yang akan saya lakukan bersama dengan motor ini, saya akan share ke kawan-kawan di video-video saya yang berikutnya. Oke, jadi stay tune terus, dukung terus channel ini untuk berkembang, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan.